Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Agama Islam. Pengertian Islam. Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salimah yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dan kata salimah selanjutnya diubah menjadi bentuk aslamah yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Nah, apa sih tujuan ajaran Islam itu? Nah, Islam diajarkan dan dipelajari sejak kecil agar bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan berpegang teguh pada ajaran ini, semua manusia pasti akan hidup damai dan sejahtera. Karena Islam mengajarkan norma-norma hidup dan perilaku kehidupan yang baik dan jauh dari penderitaan dan kemaksiatan yang akan membawa kita pada penyiksaan Dia di hari akhir nanti. Di kalangan ulama, terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk bagi mereka, dan menjadi sarana ibadah kepada Allah dengan membacanya. Nah, yang kedua As-Sunnah. Menurut bahasa, As-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Pengertian ini didasarkan pada pandangan mereka terhadap Nabi sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia. Nah, adapun ruang lingkup ajaran Islam. Nah, yang pertama tuh akidah. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah ini bolehlah disamakan dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Nah, yang kedua syariah. Syariah adalah sistem hukum yang didasari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijtihad. Seseorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Menjalankan syariah berarti melaksanakan ibadah. Nah, yang ketiga itu akhlak. Akhlak berasal dari kata akhlak yang merupakan jama' dari kulku dari bahasa Arab yang artinya budi, tabiat, dan adab. Akhlak itu terbagi dua, yaitu akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji atau al-akhlakul mahmudah, dan akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela yaitu al-akhlakul masmumah. Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik itu dapat diwujudkan
dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah mencegah diri kita untuk mendekati yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Nah, karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai ciri khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah atau kemanusiaan yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, dan disiplin ilmu yang baik dan benar. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, Islam diajarkan untuk dapat membawa manusia ke jalan yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka dapat hidup dengan damai dan sentosa. Islam meliputi banyak aspek yang akan dilaksanakan oleh umat manusia yang menjalankannya. Dan arti dari agama ini sangat berarti dan berguna bagi manusia karena tidak hanya pada arti, melainkan Islam mempunyai tujuan, sumber, ruang lingkup, dan karakteristik tersendiri yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Semua aspek tersebut memiliki makna yang sangat luas jika dipahami dengan sungguh-sungguh dan benar. Karena Islam bertujuan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, maka Islam menurunkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan manusia pasti akan menemukan jalan yang mengatasi masalah hidupnya dengan menuntun ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.